Jadi kencing manis itu bisa terjadi pada anak-anak, bahkan anak yang kurang dari usia sekolah, prasekolah dan bahkan bayi ya. Jadi biasanya nih ya anak-anak kan kalau udah usia sekolah udah nggak ngompol nih ya. Nah pada anak yang kencing manis itu beberapa orang tua melaporkan kembali mengompol. Nah kalau autoimun itu kan sudah bakat mas, cuman autoimunnya mau jadi apa ya, target organnya mau apa. Kalau misalnya ya pasiennya sudah ada antibodinya karena autoimun kan bisa dideteksi pakai marker antibodi. Antibodi autoimun yang mana? Kan pertanyaan berikutnya gitu, singkatnya terganggu apa? Kalau konteks ini kita bilang kencing manis kan berarti sel pabriknya insulin, yaitu sel beta pankreas. Iya, sekarang kita Merdos kembali lagi di Merspace. Ada yang spesial ini, gak langsung aja narasumber kita ini dengan Dr. Nurrohma, Dr. Nurrohma, spesialis anak, konsultan endokrin. Nah, kembali lagi. Tempatnya hampir-hampir sama seperti waktu itu lah. Cuman bedanya ini sekarang saya sendirian ini lah. Dokter, gimana kabarnya dokter? Ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah dokter ya. Ini tengah sibuk banget, makanya sampai kita sekali lagi nih, kita mampir lagi ke sini nih. Kalau gitu nggak dolan. Ya, kalau gitu nggak dolan, iya betul sekali. Kita nggak dolan. Oke, ya dokter. Sekarang kita hari ini akan bahas tentang, kalau kayak kemarin kita bicara tentang growth hormone ya dok ya. Ya, pertumbuhan anak. Anak. Nah, sekarang kita bicara tentang salah satu penyakit yang dilanda atau dijangkiti oleh anak-anak, diabetes pada anak. Nah, kencing manis ya. Kencing manis ya itu. Pertanyaannya adalah kalau orang awam pasti lah kok bisa gitu loh kencing manis pada anak. Biasanya kan selalu identiknya orang dewasa kan gitu. Iya, betul. Ya, remaja pun juga akhirnya juga tanya juga kok bisa remaja kena kan gitu. Biasanya kan orang dewasa nih yang berusia lah kurang lebih seperti itu. Ada yang bayi mas. Kan ada yang bayi. Ada yang bayi berdos gitu. ya. Itu dia. Itu sebenarnya dokter mungkin bisa dijelaskan. Kok bisa lah itu dokter? Kok bisa anak kena ya? Itu sebetulnya kampanye ya untuk awareness pada awam dan tenaga kesehatan tentang kencing manis pada anak ya. Jadi kencing manis itu bisa terjadi pada anak-anak, bahkan anak yang kurang dari usia sekolah, prasekolah dan bahkan bayi ya. Itu bisa berdos sekalian. Jadi kencing manis itu bisa pada anak dan tipenya yang paling banyak adalah tipe 1 atau tipe 2. Iya, yang pada dewasa itu kebanyakan tipenya tipe 2 Mas Angga. Jadi dia berangkat dari overweight, obesitas, kemudian gangguan aksi insulin, terus jadi diabetes ya. Nah, yang tipe anak itu gangguannya karena proses autoimun. Jadi badannya itu menyerang sel beta pankreasnya sendiri, pabriknya insulin diserang sehingga habis. Nah, ketika cadangan insulinnya habis, sekitar 10% ya secara teori, nah itu baru keluar gejala. Gejalanya apa? Banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Nah, itu medis sekalian. Jadi biasanya nih ya, anak-anak kan kalau udah usia sekolah udah nggak ngompol nih ya. Nah, pada anak yang kencing manis itu beberapa orang tua melaporkan kembali mengompol. Ya, kan kenapa kembali mengompol? Karena dia mondar-mandir ke toilet pada malam hari, sering ke toilet, mungkin 5 kali atau lebih seperti itu. Jadi iya, jadi kadang nggak keburu ya, toilet jadi ngompol ya. Itu salah satu tanda khas yang perlu kita perhatikan ya. Jadi kalau ada anak yang bolak-balik ke toilet di malam hari, hati-hati medis sekalian, itu bisa satu gejala kencing manis. Dan anak kecil tipe kencing manisnya beda dengan dewasa karena dia mediasi proses autoimun. Jadi badannya itu diserang pabrik insulinnya, sehingga insulinnya habis. Kalau habis ya kita harus beli dari luar dong supaya metabolismenya jalan, kan butuh insulin. Kayak gitu. Oke, dok. Tadi dikatakan bahwa itu ada tipe 1, tipe 2. Tipe 1 ini itu sebenarnya apakah dari bawaan orang tua atau apa? Bakat gitu ya? Iya. Jadi kalau tipe 2 itu faktor resiko orang tuanya besar. Tapi kalau data kita di sini untuk anak-anak yang tipe 1 tuh jarang orang tuanya yang kencing manis. Gitu. Jadi gennya itu ada resiko mas. Kalau dia terpicu faktor lingkungan ya, defisiensi vitamin D atau infeksi sebelumnya, kan di negara tropis ini kan infeksi banyak ya. Siapa yang tidak pernah batuk pilek, diare,
dan sakit yang lain. Nah, pada orang yang berisiko ya gennya itu katakanlah sudah error dalam tanda petik ya risiko tinggi, ketemu faktor pemicu jebret gitu jadi proses autoimun. Ini yang Autoimun tipe 1. Ya, Oke. jadi autoimun terus destruksinya luas, nah itu baru jadi diabetesnya itu sendiri. Itu yang tipe 1. Ya. Berarti bisa dibilang memang itu dari Gennya gennya bisa ya. error sendiri dia, maksudnya tidak harus orang tuanya Nggak itu harus ada orang bakat tuanya. kencing manis juga gitu. Kan dari gen mau jadi manifest itu hanya 20% faktor gen itu yang manifest. Ya, manifest itu keluar gejala maksudnya. Kalau enggak ya gennya akan remain silent ya diem aja. Ada gen kalau nggak dipicu ya dia anteng, cool dia, diem gitu. Nah kayak Cool, gitu. ya, Mas Pendi ini ya. Baik, trik-triknya. Terus kalau dari data dokter nih kira-kira itu bisa terlihat di saat bayi atau bisa dilihat dari sebelumnya atau misalnya dalam kandungan atau apa kayak gitu? Kandungan enggak bisa, karena gen itu kan bakat ya. Ketika lahir dia jadi masih normal. Jadi pada anak dengan DM tipe 1 itu kan Allah nitipkan kerja insulin pada saat lahir itu 100% dan itu butuh waktu untuk destruksi yang luas. Iya, teorinya sekarang gitu. Dan butuh waktu itu macam-macam pada anak-anak. Ada yang start gejalanya itu umur 10, ada yang umur 2 tahun, 6 tahun itu bervariasi. Jadi seberapa berat destruksinya sampai terjadi gejala gitu. Nah, jadi itu biasanya mulai timbul di usia berapa dok? Kalau dari data dokter? Usianya itu onsetnya, peaknya itu prasekolah sama remaja. Prasekolah berarti usia titik puncaknya itu prasekolah sekitar 5 tahun dan sekitar remaja sekitar 10-11 tahun gitu peak onsetnya ya kayak gitu. 10-11 tahun ya. Iya, tapi kalau gejala pertamanya apa dok gitu kan? Ini banyak makan, banyak minum, BB-nya turun atau 50% pasien kencing manis kita yang anak-anak itu datang dengan kondisi emergensi. Emergensinya sesak, penurunan kesadaran, nggak sadar gitu, sesek sehingga memerlukan perawatan di ICU atau PICU seperti itu. Jadi sangat penting digarisbawahi menurut sekalian bahwa kalau anak sudah ada gejala kencing manis gitu ya, itu segera dibawa kontrol ke dokter terdekat, dokter keluarga biasanya, dicekkan gula darahnya dan parameter ke arah kencing manisnya. Ya, karena 50% lebih bahkan data di Indonesia itu kencing manis anak itu datangnya dengan kondisi emergensi. Kasihan maksudnya ya, di mana beban morbiditasnya kan tinggi, ya gitu. Itu berarti sebelumnya kan pasti ada gejala. Tadi gejalanya tadi sudah disampaikan tadi dok ya, sering makan, sering minum, ketika destruksinya luas. Jadi dari onset ke destruksi itu ngapain aja pasien yang nggak ada gejala. Nah itu kenapa dokternya juga nggak tahu, tenaga kesehatan nggak tahu karena keluarga belum seek for help, masih diem-diem aja di rumah kan karena gejala ya. Iya, kayak gitu. Tahu kok langsung bisa seperti destruksinya luas gitu ya, moro-moro. Nah, itu kan masih tahap ini riset kenapa kok kita datanya ada yang kecil banget seperti itu ya. Itu masih dalam riset iya. seperti itu dok ya. Jadi mulai dari terpantik ya, mari ke trigger jadi proses autoimun sampai dengan keluarnya gejala itu time range-nya ini lebar sekali time range-nya ya. Jadi orang nggak bisa di teori-teori di buku nggak pernah nulis tahun 2 tahun nggak pernah tulis time in years gitu toh. Jadi kosong nggak ada angkanya. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya ada gejala-gejala seperti itu maksudnya makan banyak, minum banyak, sering BAK kencing saat malam hari lebih terutama itu dok ya. Nah, itu wajib diwaspadai seperti itu Medros. Oke dokter, tadi kan bisa dibilang kan autoimun ya. Lagi-lagi ini kembali ke autoimun. Nah, autoimun sendiri itu apakah bisa diobati atau disembuhkan? Nah, kalau autoimun itu kan sudah bakat, Mas. Cuman autoimunnya mau jadi apa? Ya, target organnya mau apa? Kalau misalnya ya, pasiennya sudah ada antibodinya karena autoimun kan bisa dideteksi pakai marker antibodi. Antibodi autoimun yang mana? Kan pertanyaan berikutnya gitu, singkatnya terganggu apa? Kalau konteks ini kita bilang kencing manis kan berarti sel pabriknya insulin, yaitu sel beta pankreas, itu yang dicek markernya.
Jadi kalau kencing manis pabriknya yang error, tapi untuk autoimun yang lain kan banyak cerita, banyak teori seperti itu. Jadi pertanyaannya kan apakah penyakit autoimun bisa dicegah gitu kan? Jadi sel-sel daya tahan tubuhnya itu dibuat imunokompeten, dibuat mereka siaga, siap gitu. Apa aja yang bisa mempengaruhi kesiapan ya kayak konsumsi vitamin D, olahraga, cukup tidur, kayak gitu tuh memang sangat penting. Ya, vitamin D kan banyak yang ngantor itu pagi ya, sebelum matahari terbit ya, katanya sebelum ayam berkokok supaya nggak dipacok ayam. Pulangnya itu setelah matahari tenggelam, terus dapat vitamin D-nya dari mana gitu kan? Jadi kalau jendelanya dibuka seperti ini. Jadi kantor-kantor itu perlu jendelanya itu bisa dibuka supaya mataharinya itu masuk sinarnya. Ya supaya orang yang bekerja itu dapat sinar matahari. Tapi kebanyakan kantor itu kan tertutup. Ada jendela tapi ditutup tirai. Jadi pekerjanya itu berisiko defisiensi vitamin D. Nah, jadi kita harus makan makanan yang cukup vitamin D dan ketika tidak bekerja weekend gitu perlu paparan vitamin D. Jalan-jalan pagi, sepedaan, berenang gitu. Jangan ke mall, Mas. Misalnya sudah autoimun tadi, Dok. Terus baru melakukan tadi vitamin D apa? Bisa. Jadi vitamin D itu bisa primary prevention ya sebelum keluar gejala. Ya, atau sudah ada gejala misalnya udah pasien kencing manis yang autoimun gitu ya. Perlu nggak dikasih vitamin D? Secara teori iya, supaya mereka nggak jatuh ke infeksi, ke komplikasi lebih lanjut seperti itu. Selain terapi untuk diabetesnya juga ya, mesti pakai insulin ya tetap insulin, ngatur pola makan dan sebagainya itu tetap. Tapi vitamin D memang disarankan supaya imunokompeten, maksudnya nggak gampang sakit, nggak gampang batuk pilek gitu. Kan sekarang lagi musim nih Mas, batuk pilek. Nah, iya itu. Istirahat cukup, terus vitamin D yang cukup dan banyak suplemen yang lain juga bisa membantu gitu. Kembali ke diabetes pada anak, Dok. Tadi ini kan muncul bisa ada saat bayi juga ya. Ya, ada periode bisa muncul bayi. Jadi apakah tidak ada maksudnya untuk tahu saat bayi itu ada apakah ada tes tertentu atau harus apa nih cek lab apa nih supaya kira-kira anak saya ini terbebas dari penyakit diabetes ini, Dok, gitu. Ya, kalau newborn screening ya, kalau newborn screening itu masih ke hipotiroid kongenital sama G6PD sama hiperplasia adrenal kongenital, baru 3 ini running di negara kita. Meskipun di negara lain panelnya sudah banyak gitu ya. Di negara kita baru ini. Tapi untuk kencing manis kalau pada kondisi tertentu ya kita tahunya kan sebagian besar pasien datang dengan kondisi emergensi. Nah, ketika kondisi emergensi itu kan gula darahnya tinggi, Mas. Kencing manis kan ada gejala polidipsi, poliuri, polifagi, banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Dan gula darahnya itu lebih dari 200, gula darah acak. Acaknya lebih dari 200 kan ngeceknya bisa dari ujung jari. Iya, kalau bayi kan dari tumit kayak gitu. Jadi kalau ada gejala ke arah sana kita bisa konfirmasi dengan cek gula darah acak gitu maksudnya. Itu kalau gula darah acaknya tinggi bisa, bayi bisa. Iya, di tumitnya. Nah, ketika gula darahnya tinggi, terus kondisinya dicocokkan ke arah kencing manis enggak ya? Siapa tahu nih emergensi lagi KAD. Nah, dilihat, oh kalau masuk kriteria KAD-nya, nah itu segera kita treatment. Ya, ini terutama buat tenaga kesehatan juga karena nakesnya perlu aware supaya bisa menyampaikan ke layman ya, awam. Ya, gitu. Treatmentnya apa, Dok? Untuk diabetes 1 ini? Nah, kalau diabetes tipe 1 itu kan enggak punya insulin. Jadi pentalogi ya 5 pilar terapinya nomor 1 ya insulin karena dia nggak tuh insulin gitu kan ya. Nah itu betul di garis bawah insulin sampai sekarang tuh masih suntik karena pasien-pasien kadang ada digoda gitu ya, ada daun insulin lah, ada air inilah direndam daun insulin ya itu nggak ada ininya, nggak ada studinya sampai sekarang. Belum terbukti studinya gitu. Iya. Studinya itu masih insulin itu harus suntik. Seperti pen, ya seperti itu. Suntiknya bisa di lengan, di perut, di paha seperti itu. Nah itu tergantung dosisnya kan, Dok ya? Atau gimana? Penggunaannya seperti apa kalau misalnya suntik insulin memang harus realnya ya, insulin kan mengikuti waktu makan. Ya, kita kebiasaan makan kalau nggak puasa 3 kali ya, pagi, siang, malam ya.
Jadi realnya gimana? Pasien bangun tidur, cek gula darah. Oh, sekarang gula darahku ternyata 300 misalnya gula darah pasien. Kenapa? Oh, semalam aku lagi ini melekan ngerjakan tugas gitu ya, ada deadline, apa mau ujian gitu ya. Jadi bangun tidur minum air putih pun 300. Jadi insulinnya nanti misalnya harusnya suntik 5 unit, habis itu makan ya. Makan, jadi makan sudah di depan, dia cek gula darahnya berapa, dihitung berapa suntiknya, 2 jam setelah suntik, setelah makan ya, itu kan dievaluasi, sing disuntik tadi cukup apa enggak gitu kan. Nah itu dicek di 2 jam habis makan. Kalau sebelum makan dan 2 jam habis makan gulanya cantik, berarti dosisnya cukup. Iya. Nggak perlu seperti itu ya, nggak perlu suntik. ekstra. Ya, nggak perlu ada ekstra lagi. betul. Tapi nanti berikutnya mau makan gitu lagi. Jadi cek gula darah sebelum makan itu menentukan mau suntiknya berapa. Terus bisa makan ya. Nah, habis itu cek lagi. Misalkan di kondangan ini. Kondangan makanya enak ya. Misalnya nasi goreng. Habis itu imbuhe bakso. Belum lagi ada kecil tapi es krim. Belum gubuk-gubuk kalah. Lah itu gawat kan. Rencana makan satu, insulin sudah dibawa. Ini sudah benar pasiennya pinter, insulin dibawa. Cek gula darah, terus biasanya kalau makan gini saya dengan gula darah sekian, suntiknya sekian, disuntik sama dia. Habis itu setelah selesai godaan datang. Ada bakso, ada yang lain sehingga 2 jam setelah makan tinggi. Nah, itu pasien kita ajarkan ada dosis koreksi. Dosis koreksi maksudnya? Dosis koreksi. Jadi supaya kalau misalnya habis makan karena gulanya kebanyakan, misalnya habis makan 500, itu ada perhitungannya mengkoreksi. Dan itu udah kita ajarkan ke pasien-pasien. Iya. Iya, karena sampai sekarang insulin itu masih suntik. Ya. Anak yang sekolah gimana, Merdos? Insulinnya dibawa. Kan anak-anak sekarang sekolahnya full day school. Iya. Ya, sampai jadi sore kita, kan. dokter, edukator, orang tua ya harus ngomong ke sekolah. Anaknya ini dengan DM tipe 1 perlu insulin. Jadi ketika pasien bawa pen insulin itu nggak dipikir pemakai gitu kan ya. Kenapa dia pakai jarum gitu kan? Iya, lo tuh suntik gitu kan ya. Ketika dia makan besar, misalnya makan siang bersama di sekolah kan sekarang anak-anak kalau full day school. Jadi cek gula darah, suntik berapa, kemudian makan. Nah ini hal yang perlu kita informasikan ke sekolah biar nggak dikira pemakai. Dan untuk kalau di olahraga, ketika dia misalkan terlalu capek ya kegiatan terlalu banyak, ternyata di rumah malas makan. Akhirnya hipo atau hiper, terus kadang-kadang pingsan di sekolah, kan sekolah bingung ya, loh kok tiba-tiba pingsan, lapo anak ini gitu kan. Nah gitu, jadi dipastikan saat itu hipo apa hiper. Jadi kalau orang tua dan sudah aware ke sekolah ya bilang, oh kalau pingsan hati-hati Pak, Bu, Bu Guru, cek gula darahnya. Jadi beliau langsung buka tas anaknya, dicek gula darahnya berapa, gitu kan pasti tahu waktu berapa hipo, iya, kayak gitu. Oke, itu tadi diabetes tipe 1. Tipe 1. Nah, sekarang yang tipe 2. Tadi dikatakan bahwa berawal dari obesitas kayak gitu dok ya, overweight, overweight apa segala macam seperti itu. Nah, apakah memang ini bentar dok, berhubungan dengan obesitas dulu sebentar. Mitos fakta, apakah dengan sering banyak makan mie instan itu bisa mengakibatkan overweight kayak gitu? Terus bahkan obesitas gitu ya? Nah, ya gitu. Ya sekarang kita tertariknya pada isinya mie instan. Nah, isinya mie instan itu tepung kan? Ada sayurnya nggak? Pasti minimal kan? Ada protein. Ada sih, ada dok, minimal sih ya. minimal ya. Proteinnya juga minimal, paling dikeringkan habis itu dicor gitu kan. Iya betul. Iya betul. Jadi kita tertariknya pada plate-nya. Dalam satu plate itu harus ada apanya? Karbonya kan sekian persen, proteinnya 20-30%, lemaknya sisanya kayak gitu. Jadi enggak boleh tuh mie itu isinya karbo doang gitu kan. Ya itu kebanyakan. Jadi anak untuk tumbuh kembang itu perlu protein sama lemak yang cukup. Nah kalau karbo kebanyakan itu karbonya nggak dipakai, disimpan jadi glikogen. Glikogennya titip kemana? Ke liver, titip nanti dia jadi lemak di bawah kulit kayak gitu, titip kemana-mana dia. Akhirnya menjadi obesitas seperti itu tadi. Padahal ngemil mie itu biasanya sebelum tidur malam. Nah, itu. Apalagi kalau lemburan. Jadi boleh dong ya, boleh. Tapi kalau bisa pakai sayur, pakai telur. Ya sebenarnya proporsinya itu. Jadi karbo dari mie-nya
makannya itu berapa, terus ditambahi protein, misalnya ayamnya, ikannya, telurnya berapa, sayurnya berapa. Jadi kayak mie tuk-tuk akhirnya kan, nggak ini instan lagi. betul. Jadi nggak Mie tuk-tuk, polosan iya. gitu, Dan Mas juga Jos. nggak full banyak mie. Betul, dari isi kita mie-nya. sampaikan tadi. Dikurangi juga sesuai porsi itunya. Kebutuhannya. Nah, nggak kayak iya. dirimu Mas, bisa langsung 2 gitu kan, banyak gitu enggak ya? Tambahin nasi. Tambah nasi. Kapur. Gawat itu. Mie ketemu nasi. Jadi sebetulnya lauknya mana? Iya, karbo, Karbo iya, iya, ketemu oke, karbo. betul. Iya betul. Dan seasoningnya itu kan bermasalah juga. Jangan terlalu banyak MSG Oke, sebetulnya. iya. Nah itu PR banget kan. Sekarang banyak makanan instan seasoning semua. Iya. Iya. Biar sedep. Oke, dokter, yang diabetes tipe Tipe 2, tipe 2 inilah, tipe 2 ini tadi gejalanya apakah sama? Gejalanya sama. Cuman pada tipe 2 berawal dari overweight obesitas. Oke. Sehingga bekerjanya insulin itu gak maksimal. Jadi nggak sensitif istilahnya. Karena nggak sensitif akhirnya terjadi gula darahnya tinggi. Kasarnya seperti itu tahapannya. Tipenya sama, gejalanya sama ya? Gejalanya sama, banyak makan, banyak minum, Banyak makan, banyak banyak minum, kencing juga di gula malam darahnya hari tinggi. lebih. Ya terutama mondar-mandirnya kan malam Di hari. malam hari ya, oke. Itu memang selalu ya, Jok, ya, malam hari itu ya? Seringnya malam hari karena kalau saat beraktivitas kan kita ya memang banyak Nggak- minum, nggak banyak ini makan. ya, Kalau oke. malam hari itu kan rehat ya. Iya sih. Harusnya asupan berkurang, harusnya kan nggak banyak kencing. Kenapa kok kencingnya banyak? Karena load glukosnya tinggi. Jadi glukosa yang tinggi di darah itu kan berobos keluar, merusut lewat saluran kencing. pipis, iya, glomerulus, macam-macam jalannya itu kemudian dia akan keluar lewat kencing, yaitu narik cairan, namanya glukosuria. Nah itu ceritanya. Jadi Gitu, kenapa Mas menyebabkan pipisnya itu sering? Apalagi di Iya. malam hari itu tadi, Dok, Iya. ya. Karena harusnya yang tubuh itu istirahat. Nah, Iya, itu kok tetap tapi ini tinggi kok, gulanya. ya, kok sering Notednya ke seperti kamar itu. mandi, ke toilet kayak gitu kan untuk kencing. Nah, itu dia patut diwaspadai. Iya. Oke, dokter. Tipe 1, tipe 2. Apakah bisa sembuh, Dok? Nah, yang mana dulu? Kalau tipe 1 kan dia udah destruksi luas. Oke. Ya, ketika insulinnya tinggal 10% pabrikannya baru keluar gejala. 90%-nya kemana? Udah rusak. Iya. Ya, secara teori itu udah rusak. Oke. Jadi bagaimana nih pasien ini harus pulaan insulin dari Insulin luar. tadi. Iya. Seperti itu. Jadi sembuhnya dalam tanda petik ya, dia bisa daily life-nya bagus, bisa sekolah, bisa berprestasi, bisa jadi dokter kandungan, dokter penyakit dalam, itu ada diabetesi. Iya. Artinya tidak menghalangi, jadi aktris juga bisa, kayak Halle Berry itu kan juga tipe 1. Tapi dengan itu tadi ya. Ya, in certain condition, ya harus cek gula darahnya sering, insulinnya harus dibawa terus kayak gitu. Nah, tipe 2 itu kan resistensi insulin ya. Kalau dia kembali sensitif, misalnya anaknya BB-nya turun ya, overweight atau obesitasnya membaik, kemudian BB-nya membaik ya, turun masuk ke rentang normal, itu bisa kembali sensitif. Artinya nggak perlu obat gitu kan. Oke. Nah, itu pada tipe 2, fenomena pada DM tipe 2. Bisa lepas obat DM tipe 2. Oh, bisa lepas obat. Itu Tapi tetap maksudnya. harus terapi dulu kan ya. Terapi obat dulu berarti ya. Konsultasi dulu, Konsultasi, ya ditegakkan dia DM atau tidak atau prediabetes. Kemudian kan diterapi untuk dietnya, diatur pola makannya, diterapi untuk exercise-nya, kemudian kita observe kan kalau perlu diberikan terapi sensitizer ya. Nanti kan harus ke dokter endokrin anak memulai sensitizer-nya. Kemudian kalau HbA1c-nya ternyata tinggi sekali ya, kita treat dulu DM tipe 2-nya. Kalau misalnya HbA1c-nya 12, artinya gula darah pada 3 bulan terakhir itu tinggi banget. Jadi itu perlu insulin meskipun tipe 2. Nah, nanti kalau kondisinya membaik, HbA1c membaik, BB membaik, turun normal, itu insulinnya bisa dilepas. Tetap diobservasi, dilepas insulinnya, nanti obat minumnya bisa dilepas. Begitu HbA1c membaik dan bisa lepas obat, itu maksudnya, reversible. Yang penting itu kan di garis bawah, dia betul. bisa lepas obat in certain condition ya. Jadi harus kontrol dulu ke dokter, dibenerin sesuai anjuran, sesuai obatnya, kondisi aman, terkendali, bisa di stop. Berarti yang terutama adalah diet dulu, Ya, plus juga diet, terapi pengobatan tadi, terus exercise. sama obat medikamentosa atau kalau perlu insulin tadi gitu. Jadi sejak setelah COVID itu kan Mas, DM tipe 1-nya naik, DM tipe 2-nya juga naik. Oh iya? Karena DM tipe 2-nya kan anak-anak online Oh iya, sekolahnya. betul. Mager. Mager, ngerjakan tugas, cemil-cemil lah, ciki dan sebagainya gitu.
habis capek ngerjakan tidur. Nah, Disimpan semua, jadinya angka obesitasnya naik. Nah itu kan PR buat kita semua sebetulnya. Anak-anak itu kan masih panjang ya, masih SD misalnya sudah obesitas, kencing manis. Kalau nggak segera diberesin kan masa depannya kasihan. Ya. Nah, intinya gitu. Oke, tipe 2. Mas Pendi ada lagi mungkin mau tanya? Masih belum kepikiran. Masih belum kepikiran katanya. Ke depannya bisa komplikasi Iya. nggak? Bisa. Iya, jadi tetap harus cek ya. Saya ke dokter mata, dilihat fungsi ginjalnya, dia yang lain tetap sama kayak penyakit dalam. Sama gitu. kayak iya. Jadi komplikasinya itu bisa abrupt onset, sing tiba-tiba gitu ya, acute, bisa hipo atau tinggi hiper kan sampai sesak ketika AD. Atau komplikasi jangka panjang, Mas. Bisa makro, mikrovaskular, pembuluh darah besar atau kecil yang kena ya. Jadi bisa ke retina, ke jantung, ke ginjal, macam-macam sama. Itu juga perlu dievaluasi baik tipe 1 maupun tipe 2 sama gitu. Berarti tidak hanya serta-merta cuman hanya koreksi diabetesnya itu aja ya? Iya, bukan terapi diabetesnya aja, tapi juga diperhatikan Ibaratnya komplikasi tambahan jangka ya panjangnya. komplikasinya. Iya, Oke. komplikasi jangka panjangnya kayak gitu. Yang kembali lagi dok ke data, yang paling banyak biasanya itu apakah itu tadi bisa lari ke mata itu tadi atau seperti Iya, apa? kita sekarang mulai running itu pemeriksaan komplikasi mata pada anak dengan diabetes tipe 1. Iya. Jadi beberapa ada yang matanya kering, ada yang color blind defisiensi ya, color defisiensi istilahnya, gangguan mata dengan teman-teman mata tentu saja. Iya. Dan beberapa beliau juga praktek di MER. Iya. Iya. Betul sekali. Ini diabetes itu untuk lari ke komplikasi itu pasti dokter ya. Pasiennya kan sekarang sudah mulai, jadi mulai SD misalnya, lah mereka sekarang udah mau kuliah. Dari SD ke kuliah itu kan sudah 6 tahun lebih. Nah, komplikasinya sudah bisa terjadi, beberapa ada katarak, beberapa fatty liver, beberapa sudah terganggu ginjalnya, dan beberapa sudah kita wariskan ke penyakit dalam, maksudnya sudah tidak kontrol di pediatri lagi ke penyakit dalam. Gitu. Awalnya dari diabetes tadi. Dari diabetes anak, ya. Dan beberapa sudah senior ya istilahnya. Ya, jadi kita limpahkan ke penyakit dalam karena batasan pediatri sampai 18. Jadi diabetesnya belum sembuh, ketambahan komplikasi lain. Iya, jadi harus benar-benar kendalikan di HbA1c-nya supaya bagus biar nggak kemana-mana. Iya. Beberapa pasien senior ada yang operasi katarak kayak gitu. Ya berarti harus dicek rutin itu mas ya? Nah betul, kuncinya itu pada cek rutin. Dokter kembali lagi ke diabetes tipe 2. Oke, diabetes tipe 2. Kira-kira ini dok, tadi penyebabnya sama seperti diabetes tipe 1, terus gejalanya pun juga sama, terus pengobatannya pun tadi juga ada terapinya di segala macam. Cuma di diabetes tipe 2 ini bisa kemungkinan semuanya bisa dibilang cukup tinggi ya, cukup tinggi lah seperti itu ya dok ya. Nah, sekarang itu apakah bisa dicegah kalau yang tipe 2 ini dokter? Bisa. Jadi berat badan ya mas yang dikendalikan. Tetap berat badan itu ya berarti ya faktornya ya? Iya, salah satu faktornya itu kan berat badan karena overweight dan obesitas itu menyebabkan insulin yang tidak sensitif atau disebut insulinnya resisten. Kalau kita lihat gejala insulin resisten di kulit itu anak-anak gemuk itu kan jitok ya, leher belakangnya itu hitam. Itu mitos fakta atau memang beneran dok? Itu akanthosis nigricans namanya. Hiperpigmentasi kehitaman pada tengkuk anak-anak gemuk itu bukan karena tidak mandi atau mandinya tidak bersih, tapi karena insulinnya itu resisten. Jadi ketika dia beraktivitas dengan baik, aktivitasnya cukup, BB-nya turun, insulinnya kembali sensitif, hilang itu hitam-hitamnya. Jadi bukan nggak mandi terus digosok gitu ya, pakai luluran apa enggak. Kalau anaknya gemuk terus hitam dong? Ya itu tadi. Ya, lebih hitam dari situ. Lebih hitam. Iya, lebih hitam. Salah satu tandanya. Iya, salah satu tanda insulinnya itu resisten. Itu kan banyak tuh anak-anak sekarang sekitar betul. SD kelas 5, kelas 6 itu kan bongsor-bongsor, BB-nya 70, 80, tengkuknya hitam. Nah, itu hati-hati sudah resiko tahap prediabetes. Jadi perlu disegerakan konsul ke dokter anak terdekat. Iya, kasusnya banyak sekali itu sebetulnya, tapi tidak semua aware ya. Nah, kadang-kadang jatuh ke sudah kencing manis. Ya, kayak gitu. Nah, ini kembali lagi dok, mitos fakta ini. Apa betul dok ada diabetes basah, diabetes kering kayak gitu? Itu kan komplikasi di dewasa ya. Kadang-kadang kan ada food diabetes, itu kan kakinya jadi
basah karena ada infeksi bernanah kayak gitu loh, Iya. Mas. Iya, kalau anak-anak kan jarang. Oke, ya dokter sudah waktunya yang kelihatannya. Iya, iya. Dokter mungkin bisa kasih closing statement, pesan untuk para merdos yang ada di rumah ini seputar tentang diabetes pada anak ini, dokter. Monggo dokter. Ya, terima kasih. Ya. Ya, misalnya jadi merdos kalian, kencing manis itu bisa terjadi pada anak-anak, ya. Dan tipenya yang sering ada tipe 1, ada tipe 2, ya. Dan pada anak-anak dengan DM tipe 1 tetap bersemangat ya, semangat untuk melakukan terapi karena masa depannya masih panjang. Dan bahkan ada penyandang DM tipe 1 yang juga jadi dokter penyakit dalam, dokter obgyn, dan yang sukses itu banyak, ada jadi ibu rumah tangga seperti itu. Untuk kasus-kasus DM tipe 2 di mana berawal dari obesitas dan overweight ya, untuk merdos kalian mohon dipantau untuk berat badan dan tinggi badan adik ya, Ananda, supaya tidak menjadi overweight dan obesitas karena itu berisiko terjadinya kencing manis pada anak, dan ini bisa preventable istilahnya, bisa dicegah ya. Ini seperti itu Mas Angga. Oke. Baik, terima kasih Dokter Nurrohma. Ya, terima kasih banyak Mas Angga. Bertemu lagi di Merspace kita kali ini dokter di sela-sela waktunya ini ya Mas Pedi ya. Mas Pedi sekarang lagi di ini jadi operator dia. Oke dokter, terima kasih sekali. Saya Angga pamit dokter. Iya. Ya, oke Merdos, sampai jumpa lagi di Merspace berikutnya ya. Oke, sampai jumpa.